Film ini akan berkisah tentang seorang pria parubaya dengan keseharian yang sangat membosankan, akan tetapi semua itu hanyalah kedok dari identitas aslinya. Hey, Dad. You okay? Hai, saya Edi dan selamat datang di channel Call of Night. Bagaimana kabar kalian malam hari ini? Seperti yang Edi review sedikit di atas, kita akan membahas cerita dari film Nobody, di mana cerita kali ini tidak jauh berbeda dari video pertama yang Edi buat. Nah, gimana keseruan dari filmnya? Yuk langsung kita bahas. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria parubaya yang sudah berkeluarga, dan ini adalah Hutch Mansell. Hutch sendiri bekerja dengan perusahaan yang dimiliki oleh mertuanya sebagai bagian administrasi, yang mana kehidupannya sangatlah membosankan tanpa adanya situasi yang menyenangkan. Seperti bangun dari tidur, pergi berolahraga, meminum segelas kopi sambil menunggu bus, pergi bekerja, pulang ke rumah setelah bekerja, pergi tidur tanpa bergelut di ranjang, dan keesokan harinya diulangi dengan aktivitas yang sama. I missed the garbage. Pada suatu malam ketika Hutch sedang tertidur ada dua orang pencuri yang masuk ke dalam rumah. Akan tetapi Hutch memergoki mereka berdua namun dengan alasan tertentu Hutch tidak melawan dan membiarkan mereka mengambil sejumlah uang yang tidak terlalu banyak itu. Namun sesuatu hal yang tidak terduga terjadi di mana anak sulung Hutch mencoba melawan mereka, dan ketika salah satu pencuri teralihkan, Hutch mencoba mengambil tongkat golf dan berniat memukulnya, akan tetapi di sini Hutch menyuruh anaknya tersebut untuk melepaskan pencuri dan membiarkan kedua pencuri tersebut kabur begitu saja. Phone down. That's about all there is. I said let him go. Hey! Where'd you want to go? Please, just Shut up! The wrong fucking house. Setelah dari kejadian tersebut sikap anak sulung dan istrinya Hutch sangatlah berbeda. Di mana anaknya Hutch sangatlah kecewa terhadap ayahnya oleh kejadian tersebut bahkan bukan hanya mereka, polisi dan tetangga Hutch sangatlah kecewa terhadap Hutch yang begitu pengecut. Tidak sampai di sana tetangganya pun menyindir Hutch, jikalau rumahnya kemalingan maka dirinya tidak akan tinggal diam dan akan mencoba melawan mereka. Last night. Yeah, it was just. Man, I wish they'd have come my place, you know? Could have used the exercise. Lu so asik bangsat. Bangsat kau. Lalu scene berpindah ke ruangan pribadi milik Hutch. Di mana adegan ini kita akan diperlihatkan bahwa Hutch mempunyai sebuah radio khusus. Dengan radio tersebut Hutch mencoba menceritakan kejadian semalam. Di sini belum dijelaskan siapa orang di balik radio yang mendengarkan cerita Hutch. Hutch pun mulai bercerita bahwa ada sepasang suami istri yang mencoba mencuri di kediamannya tersebut. Mereka merasa ketakutan dan putus asa. Sang istri mempunyai sebuah pistol tua berkaliber 38, dan pistol tersebut tidak mempunyai peluru. Itulah alasan kuat kenapa Hutch tidak melawan mereka dan membiarkan mereka kabur begitu saja. Mungkin dalam pikirannya Hutch, buat apa saya melawan jika itu tidak mengancam nyawa saya, toh mereka juga cuma mengambil beberapa uang saja. Intinya adalah Hutch merasa iba dan tidak ingin mencari masalah, akan tetapi justru hal tersebut berdampak negatif terhadap orang-orang sekitarnya. Setelah menceritakan semuanya kepada orang tersebut, Hutch pun pergi ke panti jompo untuk mengunjungi ayahnya yang sudah tua, sambil membawa beberapa makanan. You been eating? What? You okay? You don't look okay.
Do you remember who he is? Sehabis itu Hutch pun pulang ke rumah, di mana dirinya berdiri di depan pintu sambil melihat keluarganya. Di sini Hutch merasa bahwa dirinya telah gagal menjadi sosok seorang ayah dan suami untuk melindungi mereka. Ketika Hutch berdiri terlalu lama, ia pun masuk ke dalam rumah, di mana sikap istri dan anak sulungnya masih bersikap cuek terhadap dirinya. Namun anak perempuannya mengeluhkan kalung kucingnya telah menghilang dan kemungkinan terbawa oleh kedua pencuri tersebut. Di sini anak perempuan Hutch lah yang tidak bersikap cuek terhadap dirinya. Karena Hutch mendengarkan bahwa kalung kucing milik anak perempuannya menghilang, ia pun tidak bisa menahan emosi dan langsung pergi begitu saja. It was I what it can't was. find that kitty cat bracelet here. Would they? Dengan cepat Hutch pun kembali ke panti jompo tempat ayahnya berada, di mana dirinya mengambil sebuah pistol, dan dengan sebuah petunjuk yaitu tato di lengan pencuri tersebut. Hutch berencana mencari mereka dan mengambil kembali kalung kucing milik anaknya. There's this thing I gotta do. You best go do it. Setelah lama mencari beberapa tempat pembuatan tato, sampailah Hutch di sebuah toko pembuatan tato yang telah berdiri cukup lama. Di sini Hutch mengenalkan dirinya sebagai agen FBI akan tetapi ada pria tua yang mengetahui bahwa lencana yang dipakai oleh Hutch sudahlah kadaluarsa. Hutch pun mencoba untuk bernegosiasi kepada mereka semua. Tanpa sepengetahuan Hutch, pria tua yang tadi berkomentar melihat sebuah tato di lengan tangan Hutch, lalu ia pun terkejut ketika melihat lambang di lengannya. Pria tua tersebut masuk ke ruangan pribadinya sambil mengunci pintu yang sangat rapat. Suasana tiba-tiba sunyi dan mereka pun dengan senang hati ingin membantu Hutch. Thank you for your service. How can I help you? Lalu scene berpindah pada sebuah rumah yang dimiliki oleh kedua pencuri tersebut. Di sini Hutch mencoba untuk mengambil kalung kucing milik anaknya. Namun saat Hutch mencoba untuk menembaki mereka, tiba-tiba anak dari kedua pencuri tersebut menangis. Setelah Hutch melihat anak mereka yang sedang tidak baik-baik saja, hati Hutch merasa sangat iba dan Hutch pun langsung pergi dari sana dengan rasa emosi yang sangat kesal. Singkat cerita Hutch pulang dengan menggunakan sebuah bus. Beberapa menit kemudian ada sekelompok anak muda yang sedang mabuk masuk ke dalam bus. Dikarenakan Hutch masih merasa sangat kesal, pada akhirnya Hutch menemukan sebuah kesempatan untuk melampiaskan semua amarahnya kepada sekelompok anak muda tersebut. Lalu Hutch menyuruh sang supir untuk keluar dan mengunci rapat pintunya. Hutch pun mulai melampiaskan semua amarahnya dengan cara brutal memukuli mereka semua. Ketika Hutch sampai di rumah, istrinya pun terkejut dengan banyak luka yang berada di badan suaminya. Namun dengan tidak begitu banyak pertanyaan ia pun mengambil kotak obat, lalu mengobatinya dengan rasa penuh kasih sayang. Just like old times, huh? I miss you. I'm always right. Lalu scene berpindah ke sebuah bar atau diskotik yang dimiliki oleh Yulian Kuznetsov, di mana dirinya juga adalah seorang mafia Rusia. Untuk Yulian ini kita panggil dengan Yuli. Ketika dirinya telah selesai berjoget ala TikTok, Yuli pun ditegur oleh para rekan kerjanya. Karena ditegur Yuli pun merasa sangat emosi dan memecahkan sebuah gelas. Lalu menyerang salah satu pengunjung yang berada di sana dan membunuh pengunjung tersebut di depan mata para rekan kerjanya. Seketika rekan kerja Yuli merasa terdiam dan tidak banyak berkomentar lagi. Trade. Просвети.
Tak lama dari itu Yuli mendapatkan sebuah panggilan dari rumah sakit. Dan diberitahukan bahwa adik satu-satunya telah cacat sepenuhnya. Yuli pun sedih mendengarkan hal tersebut. Lalu Yuli pergi ke ruangan tempat teman adiknya dirawat. Di sana Yuli bertanya kepada mereka siapa yang telah melakukan semua ini kepada adiknya. Setelah mendengarkan bahwa hanya satu orang pria saja yang telah membuat mereka seperti ini, Yuli pun emosi kembali dan memukuli mereka dengan sebuah bangku. Akan tetapi pada akhirnya Yuli tetap mencari pria tersebut dengan sebuah petunjuk kartu kerja milik Hutch. There was a bear. I find this man. Lalu scene berpindah lagi ke Hutch. Di mana saat ini Hutch sedang bertemu dengan seseorang yang sangat penting yang berada di tukang cukur, dan orang tersebut memberikan Hutch sebuah dokumen tentang informasi Yuli. Ternyata dari 5 orang pemabuk yang berada di bus semalam itu, salah satunya adalah adik dari Yulian Kuznetsov sang mafia berbahaya. Walaupun Hutch mengetahui siapa Yulian ini, ia tetap tidak menyesal tentang perbuatannya semalam. Dan akan berperang jikalau Yuli menginginkan perang. Setelah Yuli mendapatkan kartu kerja milik Hutch, ia pun menyuruh stafnya untuk mencari informasi tentang Hutch. Lalu beberapa jam kemudian staf Yuli mendapatkan sedikit informasi tersebut. Di mana dirinya dibuat terkejut setelah mengetahui siapa Hutch. Staf tersebut langsung mengundurkan diri dan tidak ingin ikut campur untuk masalah ini. Dikarenakan dirinya telah mendapatkan beberapa foto tentang masa lalu Hutch yang sangat brutal. Dan informasi tersebut ia dapatkan dari orang pemerintahan. Di saat Hutch sedang berkumpul dengan keluarganya untuk makan malam, dirinya terkejut setelah melihat ke arah jendela. Ada beberapa mobil yang mengarah pada kediaman miliknya. Lalu Hutch dengan tergesa-gesa menyuruh anak dan istrinya untuk pergi ke ruangan bawah tanah. Hutch pun meminta kepada mereka untuk tidak call 911 dan tetaplah tenang. Istri dan anak Hutch dibuat bingung oleh dirinya. Akan tetapi mereka tetap menurut perkataan Hutch. Lalu di adegan ini, kita akan diperlihatkan betapa brutalnya Hutch membantai mereka semua. Akan tetapi di saat dirinya sedang membantai, tiba-tiba Hutch tersetrum dari belakang dan dirinya pun tertangkap. Walaupun begitu bukan Hutch kalau dirinya bisa tertangkap dengan begitu mudah. Dari kejadian tersebut orang kepercayaan Yuli harus ikut tewas di tangan Hutch. Hutch pun kembali ke rumah untuk membersihkan dirinya dari noda darah. Setelah itu ia membawa istri dan anaknya keluar dari ruang bawah tanah. Ketika anak sulungnya melihat begitu banyak jasad yang bertebaran di rumahnya, dirinya pun dibuat kebingungan oleh siapa ayahnya selama ini. Apakah seorang pengecut, atau seorang pembunuh berdarah dingin? Entahlah, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui hal tersebut. Oke, lanjut. Lalu Hutch menyuruh istrinya untuk membawa pergi anak-anak ke tempat yang jauh lebih aman. Di sini istrinya Hutch bertanya kembali, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Akan tetapi Hutch hanya menjawab, percayalah untuk terakhir kalinya. Setelah mendengarkan jawaban tersebut, istrinya Hutch tidak banyak bertanya lagi. Lalu pergi membawa anak-anaknya. Setelah istri dan anak Hutch pergi, Hutch pun mengambil sebuah kotak yang dirinya sembunyikan selama ini. Ternyata di dalam kotak tersebut terdapat sebuah emas batangan dan sejumlah uang. Di lain sisi, 2 orang dari suruhannya Yuli mendatangi panti jompo tempat ayahnya Hutch berada. Dengan niat untuk membunuhnya. Akan tetapi hal itu sia-sia dikarenakan ayahnya Hutch jauh lebih brutal daripada Hutch itu sendiri. Balik lagi ke Hutch, di mana Hutch telah membakar rumahnya sekaligus jasad dari pasukan Yuli. Hutch pun pergi ke tempat perusahaan mertuanya dan membeli perusahaan tersebut dengan emas batangan miliknya. Lalu scene berpindah pada Yuli yang sedang karaokean di bar miliknya dengan lagu yang sangat mellow.
Di lain sisi, di saat Yuli sedang karaokean, Hutch mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yuli. Lalu membakar semua yang ada di sana tanpa sekecuali pun. Lukisan milik Yuli dengan jumlah angka 8-9 digit, ikut dibabat oleh Hutch. Ya jadi sekarang Yuli tidak mempunyai apa-apa lagi selain dirinya sendiri. Setelah dari itu, Hutch pergi ke bar milik Yuli dan memesan sebuah nasi goreng di sana. Ketika Yuli telah selesai karaokean, dirinya melihat Hutch sedang menikmati makanan tersebut. Lalu Hutch menawarkan sebuah kesepakatan. Yaitu, yang pertama, jika dirimu ingin bermain denganku, maka akan saya ikuti cara bermainmu. Lalu yang kedua, jika dirimu ingin berteman denganku, maka lupakanlah semua ini dan bangunlah semua dari awal. Intinya dari kedua kesepakatan tersebut adalah Hutch ingin Yuli memilih berperang atau berdamai dengan dirinya. Setelah memberikan pertanyaan tersebut kepada Yuli, Hutch pun pergi dari sana dengan membawa bom yang berada di tangannya. Ketika Hutch ingin pergi menggunakan mobil, tiba-tiba Yuli dengan senjata miliknya menembaki mobil milik Hutch, dan itu pertanda bahwa Yuli telah memilih untuk berperang terhadap dirinya, ketimbang berdamai dengannya. Lalu Hutch memancing semua pasukan Yuli pergi ke tempat perusahaan yang telah dibeli oleh dirinya. Ternyata tempat tersebut telah dimodifikasi oleh Hutch sendiri, sehingga tempat tersebut menjadi medan perang yang sangat penuh dengan jebakan. Ketika Hutch telah terdesak, tiba-tiba dirinya ditolong oleh seseorang yang seringkali berbicara dengan dirinya lewat radio. Ternyata orang tersebut adalah anak angkat dari ayahnya dan Hutch sendiri telah dianggap sebagai kakak oleh dirinya. Orang tersebut bernama Harry. Bukan cuma Harry saja, ternyata ayahnya Hutch ikut berpartisipasi dalam perang tersebut. Di sini ayahnya Hutch sangat bergembira dikarenakan dirinya sudah lama tidak mencium aroma perang. Lunch, nap, switch, walk around the quad. I didn't miss this shit. Lalu kita akan diperlihatkan sedikit dari skill milik Harry. Di mana dalam adegan ini dirinya sedang menggunakan senapan sniper dalam jarak dekat. Di lain tempat, Hutch sedang membantai pasukan Yuli dengan semua jebakan yang telah dipasang oleh dirinya. Dari jebakan tikus sampai senjata linggis yang telah dimodifikasi. Setelah semua pasukan milik Yuli tewas, tersisalah Yuli sendirian. Di mana dirinya menembak bahunya Harry. Ketika semua peluru mereka bertiga telah habis, Hutch pun nekat mengambil sebuah kaca anti peluru dan memasang sebuah bom di sana. Kemudian berlari menghampiri Yuli sedekat mungkin lalu meledaki bom tersebut tepat di wajah Yuli. Seketika itu pun Yuli tewas dengan cara mengenaskan. Dari semua kejadian tersebut Hutch ditangkap oleh dua orang detektif dan diinterogasi oleh mereka berdua. Di sini dua detektif tersebut dibuat heran akan semua perbuatan Hutch dan tidak percaya bahwa semua jasad tersebut adalah ulah dari Hutch sendiri. Lalu tak lama dari itu dua detektif tersebut mendapatkan panggilan dari orang yang sama. Seketika itu pun mereka langsung membebaskan Hutch tanpa syarat apapun. Sebelum Hutch pergi, mereka berdua bertanya kepada Hutch, sebenarnya siapa dirimu? Dan dengan jawaban yang sama lagi Hutch menjawab, bukan siapa-siapa. Who the fuck are you? Nobody. Lalu scene berpindah pada 3 bulan kemudian. Di mana Hutch dan istrinya sedang mencari rumah baru untuk mereka tinggalin. Ketika mereka sedang melihat-lihat, tiba-tiba ada sebuah panggilan dari seseorang yang belum diketahui siapa itu. Lalu film pun selesai. Nah seru bukan? Dari film Nobody ini. Akan lebih seru lagi ketika kalian menontonnya secara full. Karena ada beberapa adegan yang gak bisa Eddie tampilkan. Di akhir film ketika Hutch menjawab panggilan tersebut. Ekspresi dari mukanya Hutch sangatlah tidak menyenangkan. Dan yang bisa kita lihat juga di ending mungkin istrinya Hutch sudah mengetahui siapa Hutch sebenarnya.
Ada kabar gembira juga dari film Hutch, bahwa sutradara Ilya Naishuller sedang mengerjakan sequel dari film Nobody ini. Jadi ditunggu saja kapan sequel dari film tersebut. Oke, kalau kalian suka dengan channel Call of Night, jangan lupa meninggalkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita di malam hari. Saya Edi mewakili admin Call of Night, untuk berpamitan kepada kalian semua, dan sampai jumpa lagi di alur cerita dari Panggilan Malam.